Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini Anwar, NIM 2020 0960 11780. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengawasan. Nah, apa itu pengawasan? Jadi, pengawasan itu sebuah proses untuk mengetahui ada tidaknya sebuah penyimpangan dalam pelaksanaan rencana nanti agar dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwasanya aktivitas yang dilaksanakan itu merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, banyak ahli mengatakan bahwasanya pengawasan itu juga bisa diartikan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Nah, kegiatan pengawasan ini pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang sudah terjadi. Intinya pengawasan ini merupakan sebuah controlling kalau dalam yang sering kita ketahui itu adalah MONEF. Nah, pengawasan sendiri yang sering kita sebut dengan istilah controlling itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional, dalam arti profesional di bidang yang diawasinya. Nah, selanjutnya yaitu tentang istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya istilah yang terkait dengan pengawasan itu antara lain adalah monitoring dan evaluasi, atau yang sering kita kenal dengan istilah MONEF, monitoring evaluasi. Nah, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama antara monitoring dan evaluasi ini, yaitu untuk memastikan keberhasilan sebuah program. Nah, biasanya hasil dari kegiatan monitoring ini dijadikan sebagai bahan informasi untuk kegiatan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah proses pengawasan. Proses dasar dari pengawasan itu meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah menetapkan standar pelaksanaan, kemudian yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga adalah menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Jadi menetapkan standar itu dimulai dan menetapkan tujuan atau sasaran secara spesifik. Nah, tujuan atau sasaran dari cara mencapai tujuan tersebut merupakan standar dan metode kerja yang dapat digunakan untuk mengatur prestasi kerja. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tujuan dari pengawasan. Nah, pengawasan sesungguhnya itu bertujuan yang pertama adalah membuat pihak yang diawasi itu merasa terbantu, bukan malah merasa takut. Yang sering terjadi ketika ada seorang pengawas datang itu rata-rata itu mereka takut. Karena apa? Takut karena apa yang akan diawasi oleh pengawas tersebut itu biasanya tidak lengkap dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya tujuan dari pengawasan ini bukanlah untuk menakuti, tetapi lebih banyak ke membimbing atau membina. Nah, secara umum tujuan dari pengawasan ini sebenarnya adalah mengendalikan kegiatan. Jadi nanti agar kegiatan tersebut itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan itu diperoleh secara efisien dan efektif. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu menciptakan suasana keterbukaan. Jadi terjadi transparansi di situ, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga, menimbulkan suasana saling percaya, baik di dalam
maupun di luar. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas organisasi. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kelancaran operasi organisasi, dan yang terakhir mendorong terwujudnya good governance ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang fungsi pengawasan. Nah, apa saja fungsi dari pengawasan? Di sini berdasarkan buku Administrasi Pendidikan yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara MPD dan Dr. Haja Aan Komari MPD, bahwasanya terdapat minimal empat fungsi dari pengawasan. Yang pertama adalah fungsi eksplanasi, kemudian fungsi akuntansi, yang ketiga adalah fungsi pemeriksaan, dan yang terakhir adalah fungsi kepatuhan. Nah, fungsi eksplanasi yang pertama adalah fungsi eksplanasi. Jadi di sini menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut itu dilakukan, termasuk di dalamnya jika terdapat sebuah hambatan ataupun kesulitan, serta alasan terdapatnya perbedaan dari hasil-hasil suatu kegiatan, itu yang eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi akuntansi. Nah, melalui pengawasan nanti diharapkan itu ada semacam auditing terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan di tempat tersebut atau di organisasi tersebut, sehingga nanti ada output yang bisa dicapai. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pemeriksaan. Nah, di sini menelaah antara kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Jadi nanti antara rencana dengan pelaksanaan itu apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka nanti perlu diperbaiki, maka jika sudah perlu dikembangkan. Intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi kepatuhan. Nah, di sini fungsi kepatuhan itu menilai sejauh mana kira-kira para pelaksana itu bisa taat dengan aturan, sehingga nanti dapat diketahui tingkat kedisiplinan dari para pelaksana, baik itu pegawai maupun yang staf yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang manfaat pengawasan. Jadi apa sih manfaat dari pengawasan tersebut? Secara umum pengawasan itu nanti diharapkan mampu membantu organisasi. Jadi sebagai alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi penyimpangan-penyimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan tentunya yang terjadi pada suatu organisasi. Jadi itu manfaat dari pengawasan itu seperti itu. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu untuk presentasi kali ini yang membahas tentang pengawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.